Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 4 Psikologi Islam A. Di video ini kami akan menjelaskan tentang gangguan psikofisiologis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Abnormal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Subhan Ajrin Sudirman MA. Adapun anggota dari kelompok 4 ialah yang pertama saya sendiri Fatina Deva dengan NIM 2115040027, yang kedua Dinda Adilia dengan NIM 2115040030, dan yang terakhir Ulfa Mardatilah dengan NIM 2115040071. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan psikofisiologis. Psikofisiologis itu sendiri merupakan kajian yang mempelajari penyakit fisik yang disebabkan atau diperparah oleh stres psikologis. Nah, stres ini dapat diartikan sebagai reaksi terhadap kejadian-kejadian yang membebani individu baik secara fisik maupun secara psikologis, atau dapat juga diartikan sebagai interaksi kompleks antara organisme dan lingkungannya. Istilah gangguan psikofisiologis ini sebenarnya merupakan istilah yang telah lama dipakai menggantikan istilah psikosomatis. Kedua istilah ini tuh sebenarnya sama-sama menggambarkan kondisi penyakit medis yang dilatar belakangi oleh faktor psikologis. Nah, psikofisiologis atau psikosomatis ini tuh berbeda dengan gangguan somatoform. Kalau psikosomatis atau psikofisiologis merupakan keluhan-keluhan fisik yang muncul atau diperberat oleh kondisi psikologis seseorang. Nah, pada psikofisiologis atau psikosomatis ini tuh emang ada gangguan fisik yang terbukti dari hasil pemeriksaan medis. Sedangkan gangguan somatoform merupakan suatu bentuk gangguan mental di mana penderitanya merasa bahwa ada sakit fisik, tapi ketika dilakukan pemeriksaan medis tidak ditemukan penyakit fisik yang jelas. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dan kriteria diagnostik. Menurut DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, kategori diagnosis faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis mencakup situasi yang faktor psikologis dan perilaku di dalamnya memiliki efek buruk terhadap kondisi medis atau kesehatan seseorang. Diagnosis dapat ditegakkan apabila individu menderita akibat kondisi sakit medis yang diperburuk oleh faktor emosi dan mempengaruhi kondisi kesehatan secara umum, memerlukan penanganan, meningkatkan risiko penyakit, dan memperparah gejala. DSM telah menetapkan dua kriteria diagnostik faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis umum. Yang pertama, terdapat kondisi medis umum. Dan yang kedua, faktor psikologis memberikan efek buruk terhadap kondisi medis umum dengan salah satu cara berikut ini. Yang pertama, faktor-faktor psikologis mempengaruhi kondisi medis umum sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh kuatnya hubungan antara faktor psikologis dengan perkembangan, memburuknya atau penundaan pemulihan kondisi medis umum seseorang. Yang kedua, faktor-faktor psikologis mengganggu penanganan kondisi medis umum. Yang ketiga, faktor-faktor psikologis menambah risiko penyakit pada individu. Dan yang terakhir, respon fisiologis terkait stres memperburuk gejala kondisi medis umum. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa Mardatilah. Baiklah, saya Ulfa Mardatilah akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu penyebab gangguan psikofisiologis. Gangguan psikofisiologis disebabkan oleh dua hal, yaitu gangguan yang disebabkan oleh keadaan fisik dan gangguan yang disebabkan oleh emosi. Salah satu faktor psikologis yang seringkali dihubungkan dengan gangguan psikofisiologis adalah stres. Berbagai peristiwa yang penuh tekanan mengawali reaksi-reaksi tubuh sehingga menurunkan daya tahan terhadap penyakit. Reaksi tersebut juga memperburuk gejala penyakit terkait stres yang bersifat kronis. Interrelasi ini menstimulasi hormon yang diatur oleh hipotalamus sehingga menurunkan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Akibat tidak ada atau kurangnya proteksi, tubuh menjadi rentan terhadap infeksi, alergi, dan zat karsinogen. Selain itu, stres meningkatkan pelepasan kortisol atau hormon stres yang berisiko mengganggu kerja otak dan syaraf. Stres juga diketahui meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti jantung dan hipertensi. Hipertensi misalnya berhubungan dengan respon flight or fight yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Hansel dan Damore memaparkan beberapa penyebab stres yang berpotensi menimbulkan problem kesehatan. Pertama, berbagai peristiwa dalam kehidupan atau life events yang memunculkan reaksi stres akut seperti kematian pasangan hidup,
perceraian, dan dipecat dari pekerjaan. Kedua, stres kronis atau kronis stres yang berasal dari kehidupan sehari-hari, seperti tekanan akibat isu PHK di perusahaan tempat bekerja. Ketiga, berbagai gangguan dalam kehidupan sehari-hari atau daily hassles, seperti terjebak macet atau bertengkar dengan teman. Keempat, peristiwa bencana atau catastrophic events yang meninggalkan trauma, di antaranya badai, gempa bumi, dan banjir. Faktor-faktor psikologis lain yang terkait dengan kondisi medis adalah pesimisme dan strategi coping. Pesimisme memberi efek buruk terhadap kesehatan karena meningkatkan respon fight or flight tubuh yang berbahaya terhadap kesehatan. Strategi coping berhubungan dengan cara yang digunakan individu untuk menghadapi dan mengatasi penyebab stres yang diakibatkan. Beberapa penelitian menunjukkan avoidance coping meningkatkan problem kesehatan seperti infeksi HIV dan rasa nyeri pasca operasi lutut. Avoidance coping juga memperburuk gejala penyakit kronis. Baik, saya Dinda Adla Sabrina yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengobatan dari gangguan psikofisiologis. Ada beberapa cara pengobatan dari gangguan psikofisiologis ini, yaitu yang pertama dengan relaksasi dan meditasi. Dengan cara teknik ini, kita lebih menekankan penanganan pada kontrol pernapasan dan mengurangi distraksi mental. Yang kedua, olahraga. Seperti yang telah kita ketahui, dengan olahraga ini kita mampu mengatasi stres psikologis sehingga dapat memungkinkan berkurangnya kemunculan penyakit terkait stres. Yang ketiga, biofeedback, yaitu suatu proses yang bisa membuat seseorang untuk menyadari suatu respon fisiologis yang tidak mereka ketahui. Contohnya seperti detak jantung, tekanan darah, dan ketegangan otot. Adapun yang keempat yaitu pendekatan kognitif, yaitu dengan teknik kognitif retraining untuk mengurangi stres, sehingga teknik ini dapat mengubah gaya penjelasan pesimisme yang penyebabnya membuat orang merasa tidak berdaya dan diliputi oleh kejadian-kejadian negatif yang ada dalam kehidupannya. Cara teknik ini meminta seseorang mengganti distorsi kognitifnya dengan pemikiran yang rasional. Dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa kesehatan mental seseorang ternyata sama pentingnya dengan kesehatan fisik, karena kondisi psikologis kita ternyata juga mempengaruhi kesehatan fisik kita. Oleh karena itu, ada baiknya kita menjaga kesehatan psikologis kita sama seperti kita menjaga kesehatan fisik kita. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 4 tentang gangguan psikofisiologis. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.